Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua bisa diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu semangat dalam belajar ya. Kelas, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama khusyukkan hati dan berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Jadi untuk nama-nama yang dipanggil untuk angkat tangannya ya. Yang pertama, Andi, Aristia, hadir. Bunga, Cherly, Dilva, Eka. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua. Hari ini kita akan belajar materi tentang pemahaman ayat dan hadis tentang pendidikan akhlak anak. Pokok pembahasan hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, redaksi ayat dan hadis tentang pendidikan akhlak anak. Yang kedua, makna kosakata ayat dan hadis tentang pendidikan akhlak anak. Dan pembahasan yang ketiga, ada gambaran singkat tentang surah Luqman ayat 13-14. Yang keempat, penjelasan surah Luqman ayat 13-14 yang dimana di dalamnya membahas pola asuh Luqman Al-Hakim, larangan syirik, birrul walidain terutama ibu, bersyukur kepada Allah dan orang tua. Dan yang kelima, ada kandungan surah Luqman ayat 13-14. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang nilai-nilai pendidikan agama Islam dan implementasinya. Ibu ingin memberikan sedikit pengantar tentang surah Luqman. Surah Luqman terdiri dari 34 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Dinamakan surah Luqman karena memuat kisah Luqman Al-Hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang keesaan Allah dan memiliki hikmah. Dan dalam surah ini diceritakan juga tentang bagaimana ia mendidik anaknya dengan memahami serta mengamalkan ajaran yang terkandung dalam surah Luqman ayat 13-14. Pendidikan agama Islam membentuk pribadi yang beriman kepada Allah dan menjauhi yang namanya syirik serta bersyukur dan berbakti kepada orang tua. Ajaran ini memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan moral yang baik dalam diri seorang muslim serta memberikan pedoman untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran yang tinggi akan hubungan dengan Allah dan ketakwaan kepadanya. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas kandungan surah Luqman dan implementasinya dalam pendidikan anak serta 3 hadis yang terkait dengan pendidikan agama Islam. Bunyi dari surah Luqman ayat 13-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kamu kembali. Kandungan dari surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Yang pertama, orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Luqman ayat 13 juga berisi larangan yang namanya berbuat syirik yang artinya menyekutukan Allah yang merupakan kezaliman yang paling besar. Surah Luqman ayat 14 juga berisi perintah birrul walidain yang artinya seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Dan yang terakhir, ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia.
Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar?" Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Mereka para sahabat menjawab, "Tentu saja, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua." Jadi surah Luqman terdiri dari 34 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Ada 5 poin gambaran umum dari kedua ayat surah Luqman. Yang pertama, tauhid atau keesaan Allah. Ayat 13 menekankan pentingnya meyakini keesaan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu atau siapapun. Kemudian pelajaran Luqman. Ayat 13 menyampaikan bagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk tidak berbuat syirik dan menyekutukan Allah sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian sebagai orang tua. Yang ketiga, kezaliman syirik. Ayat 13 menekankan bahwa mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Yang kelima, kewajiban berbakti pada orang tua. Ayat 14 juga menegaskan kewajiban berbakti pada orang tua dan menghargai perjuangan mereka dalam mengasuh dan mendidik sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan. Masuk pada pola asuh Luqman Al-Hakim. Luqman adalah seorang yang istimewa. Ia bukanlah nabi dan rasul, tapi namanya dijadikan nama surah dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran Luqman, terutama kepada anaknya, diabadikan dalam Al-Quran. Allah telah memberinya hikmah sebagaimana disebutkan dalam ayat 12 surah Luqman ini. Luqman menyampaikan kepada anaknya nasihat-nasihat yang mengajak kepada ketauhidan, adab-adab yang baik, dan melarangnya dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, berkata As-Sa'di dalam tafsirnya, nasihat adalah perintah dan larangan yang disertai dengan targhib dan tarhib. Dia memerintahkan kepadanya untuk ikhlas bertauhid dan melarangnya berbuat syirik. Dan dia menyebutkan sebabnya seraya berkata, sesungguhnya mempersekutukan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Sisi keberadaan syirik sebagai kezaliman yang sangat besar adalah karena sesungguhnya tidak ada yang lebih keji dan lebih buruk daripada orang yang menyamakan makhluk yang tercipta dari tanah dengan Allah, pemilik segala perkara. Kemudian yang ketiga, kewajiban berbakti kepada orang tua, terutama pada ibu. Berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang sangat agung yang paling cepat memasukkan seseorang ke dalam surga. Hak manusia yang paling besar ialah hak kedua orang tua atas anaknya. Terdapat khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih didahulukan, berbakti kepada ibu atau berbakti kepada ayah. Terdapat 2 pendapat. Yang pertama, pendapat mayoritas ulama. Menurut jumhur ulama, yang lebih didahulukan adalah ibu. Lalu di antara mereka ada yang mengatakan hak ibu 2 kali lipat dari hak ayah. Ada yang mengatakan 3 kali lipat dari ayah, dan ada yang mengatakan 4 kali lipat. Adapun hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi? "Ibumu." Siapa lagi? "Ibumu." Siapa lagi? "Bapakmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2584. Mengapa disebutkan hak ibu 2 kali atau 3 kali lipat dari hak ayah? Mereka mengatakan bahwasannya ada kondisi yang dialami seorang ibu yang tidak dialami oleh sang ayah, seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui. Pendapat kedua yakni pendapat Imam Malik. Beliau mengatakan hak ibu sama dengan hak ayah. Pun isi kandungan dari surah Luqman ayat 13-14 yang disarikan dari sejumlah kitab tafsir. Kandungan dari surah Luqman ayat 13 dan 14 yakni yang pertama, orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan ini yang paling utama sehingga menjadi pendidikan yang pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya. Yang kedua, surah Luqman ayat 13 berisi larangan berbuat syirik. Yang ketiga, syirik atau menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zalim atau aniaya yang melebihi besarnya dosa syirik. Yang keempat, surah Luqman ayat 14 berisi perintah birrul walidain, yang artinya seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, mengasuhnya dengan penuh susah payah. Yang kelima,
Wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Dan yang terakhir, ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Dalam surah Luqman ayat 13-14 terkandung nilai-nilai penting dalam pendidikan agama Islam, terutama berkaitan dengan akhlak dan etika. Di antaranya yang pertama ada tauhid atau mengesahkan Allah. Implementasinya dalam pendidikan akhlak anak adalah dengan mengajarkan mereka untuk selalu mengandalkan dan bergantung kepada Allah dalam segala hal. Anak-anak diajarkan untuk tidak memuja atau bergantung kepada sesuatu selain Allah. Kemudian yang kedua ada ketundukan kepada kedua orang tua. Implementasinya dengan mengajarkan anak-anak untuk selalu berbicara dengan lemah lembut kepada orang tua, mematuhi perintah mereka dalam batas-batas Islam, dan membantu mereka dalam segala hal. Yang ketiga ada akhlak mulia atau akhlak baik. Implementasinya dengan mengajarkan anak-anak untuk bersikap rendah hati, menghormati orang lain, berbicara dengan baik, tidak sombong, dan menjaga adab dalam interaksi dengan sesama. Kemudian yang keempat ada pendidikan moral dan etika. Implementasinya dengan mengajarkan anak-anak untuk berperilaku jujur, tidak berbohong, menjaga amanah, dan menghormati hak-hak sesama manusia. Yang kelima, kesadaran akan hari kiamat. Implementasinya dengan mengajarkan anak-anak tentang akhirat, pahala, dan siksaan yang akan datang setelah kehidupan dunia. Hal ini dapat membentuk perspektif mereka dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan yang baik. Dan yang terakhir, berhati-hati dalam tindakan dan perbuatan. Implementasinya adalah orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk berpikir sebelum melakukan tindakan apapun, serta mengukur akibat dari perbuatan mereka. Adapun hadis yang mengandung nilai-nilai pendidikan agama Islam yang berhubungan dengan akhlak anak, yakni tauhid atau tentang keimanan kepada Allah dan menjauhi syirik. Implementasinya, orang tua harus mengajarkan anak-anak mereka tentang keesaan Allah dan betapa pentingnya menghindari perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang. Ini dapat diimplementasikan dengan mengajar anak-anak tentang aspek-aspek tauhid, berdoa kepada Allah, dan menghindari segala bentuk penyembahan selain Allah. Kesimpulannya, terdapat nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam surah Luqman ayat 13-14. Yang pertama tentang ketauhidan, ketundukan kepada kedua orang tua, akhlak mulia, pendidikan moral dan etika, kesadaran akan hari kiamat, dan berhati-hati dalam tindakan dan perbuatan. Sehingga pentingnya menerapkan nilai-nilai ini dalam pendidikan anak untuk membentuk karakter yang kuat dan berakhlak mulia. Terima kasih kepada adik-adik sekalian atas perhatiannya. Tujuan Ibu membahas materi ini agar dapat dijadikan pedoman dalam mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam. Ibu berharap materi ini bisa memberikan manfaat dan tentu nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik sekalian atas perhatiannya. Tujuan Ibu membahas materi ini agar dapat dijadikan pedoman dalam mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam. Ibu berharap materi ini bisa memberikan manfaat dan tentu nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.